Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, minta waktunya sebentar. Saya Luciana, peserta PKD PJOK di Pesisir Selatan. Izin sebentar, saya akan membacakan presentasi saya tentang tindak lanjut, yaitu tentang permainan gerobak sodor untuk memenuhi tugas RTM pada 3 bulan terakhir ini, di mana tugas RTL itu di mana saya mengambil permainan gerobak sodor. Baiklah, saya akan membacakan presentasi saya, yaitu tugas rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah KBS UPT SD 24 Kota Barapak dalam permainan gerobak sodor. Di sini ada latar belakang. Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan kita miliki banyak manfaat bagi perkembangan fisik dan mental peserta didik dalam permainan gerobak sodor. Gerobak sodor adalah salah satu permainan tradisional yang menggabungkan unsur kelincahan, kecepatan, dan strategi dan kerjasama tim. Dan dalam era digital ini, banyak peserta didik yang kurang menghabiskan waktu dengan gadget, sehingga tingkat aktivitas fisik mereka menurun drastis. Oleh karena itu pengintegrasisan permainan gerobak sodor dalam pembelajaran PJOK dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aktivitas fisik sekaligus melestarikan budaya tradisional. Selanjutnya, baik tujuan pembelajaran kita pada hari ini, permainan tradisional gerobak sodor memiliki keterkaitan dengan tujuan pembelajaran PJOK, di mana di dalam aspek kebugaran jasmani, gerobak sodor membantu mengembangkan daya melalui aktivitas berlari yang terus-menerus selama permainan. Gerakan ini merupakan dalam permainan ini juga melatih kekuatan otot, terutama otot kaki dan era serta peningkatan kelenturan tubuh melalui gerakan dan menghindari meriukkan. Selain itu, permainan gerobak sodor juga bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan keterampilan motorik melalui gerakan dalam permainan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi dalam tim. Yang ketiga, mengaplikasikan nilai-nilai sportivitas dan kejujuran dalam permainan. Lanjut. Jadi materi pembelajaran hari ini, permainan gerobak sodor dapat diintegrasikan dalam materi pembelajaran PJOK seperti materi atletik, yaitu yang pertama, lari jarak pendek. Gerakan sprint sangat melewati garis. Yang kedua, lari zigzag. Teknik ini menghindari dari penjaga. Seterusnya, start dan finish, yaitu teknik menilai gerakan. Selanjutnya, pengembangan kecepatan dan akreditasi. Lanjut, target pendidikan, target peserta didik. Target peserta didik dalam permainan gerobak sodor ini yaitu peserta didik pada kelas tinggi, yaitu peserta didik kelas 1, kelas 4, 5, 6 dengan jumlah peserta 15 peserta didik.
Ini Bu, hasil dari karya yang saya pelajari selama 3 bulan terakhir ini, yaitu hasil karyanya seperti ini Bu, permainan gerobak sodor. Jadi terdapatlah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu model sport education model dalam kurung SEM adalah salah satu permainan model pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat membuat siswa aktif dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Berikut langkah-langkah yang dapat saya lakukan. Yang pertama, membentuk tim. Tahap pertama yang dimulai dengan aktivitas tim, di mana guru membentuk tim-tim tetap yang akan bertahan selama 1 musim pembelajaran. Pembentukan tim dilakukan dengan pertimbangan dan keseimbangan kemampuan fisik dan keterampilan sosial peserta didik. Setiap tim terdiri dari 8 sampai 10 anggota yang memungkinkan rotasi peran dan partisipasi aktif selama peserta didik untuk mengembangkan identitas tim. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk memilih nama tim dan menetapkan yel-yel dan merancang serangan atau atribut tim yang khas. Hal ini membantu rasa kita memiliki dan mengembangkan terhadap tim. Waktu pertandingan dilaksanakan dengan format waktu yang sesuai, misalnya 2 kali 10 menit per menit pertandingan dengan waktu istirahat yang cukup antara babak. Sistem liga, kemungkinan setiap tim untuk bertemu dengan semua tim lainnya, memberikan pengalaman bertanding yang merata atau kesempatan untuk mengembangkan strategi. Sistem liga yang diterapkan menggunakan format poin di mana kemenangan diberikan nilai 3 dan seri diberikan nilai 1 dan yang kalah diberikan nilai 0. Selain itu, terdapat poin tambahan untuk sportivitas dan kerjasama tim yang baik. Hal ini mendorong tim untuk tidak hanya fokus pada pembelajaran atau kemenangan, tetapi juga fokus pada nilai-nilai positif dalam permainan olahraga. Puncak pertandingannya, pada acara puncak ini diberikan beberapa penghargaan yang tidak hanya fokus pada permainan atau pertandingan. Kategori penghargaan meliputi tim free player untuk dengan sportivitas terbaik, tim progresif untuk tim untuk menunjukkan peningkatan signifikan, permainan teladan untuk individu yang menunjukkan kepentingan atau kepemimpinan dan sportivitas yang luar biasa, serta tim dan kreativitas untuk tim berhasil untuk mengembangkan variasi perkembangan atau permainan paling favorit atau inovatif. Lanjut Bu, langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, tahap persiapan terbagi dalam pembentukan tim. Seterusnya pengenalan aturan dan teknik dasar. Selanjutnya pembagian peran dalam tim. Yang kedua, tahap pengembangan terbagi ada 3. Yang pertama, latihan teknik dasar. Yang kedua, simulasi permainan. Yang ketiga, pengembangan strategi tim. Seterusnya yang ketiga, tahapan kompetisi terbagi atas 3 juga. Yang pertama, pertandingan antara tim. Yang kedua, potensi peran. Yang ketiga, evaluasi permainan. Seterusnya yang keempat, tahap culminating event terbagi 3 juga. Yang pertama, festival gerobak sodor.
Yang kedua, pemberian penghargaan. Yang tiga, refleksi pembelajaran pada permainan gerobak sodor. Jadi Bu, kesimpulan evaluasi yang saya dapatkan dalam permainan ini dapat beberapa teknik. Yang pertama, penilaian kognitif meliputi analisis strategi permainan. Yang kedua, penilaian psikomotor berupa rubrik atau keterampilan gerak dan tes kebugaran jasmani. Selanjutnya, penilaian afektif meliputi observasi sikap selama pembelajaran dan penilaian antara teman. Jadi Bu, kesimpulan yang saya dapatkan pada materi gerobak sodor ini, gerobak sodor merupakan permainan tradisional yang sangat relevan untuk pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK. Permainan ini meliputi kerjasama antara tim, koordinasi gerak, kelincahan dan strategi yang sesuai dengan kompetensi dasar dalam PJOK, seperti meningkatkan keterampilan motorik, kemampuan sosial, dan pemahaman tentang nilai-nilai sportivitas. Selanjutnya, melalui gerobak sodor ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan fisik seperti kecepatan, kelincahan yang menyatakan peningkatan kemampuan melalui kerjasama. Yang tiga, belajar nilai sportivitas dengan penghormatan aturan permainan dan menerima hasil akhir secara adil. Empat, melatih pengambilan keputusan dengan merancang strategi untuk menyerang atau bertahan. Jadi Bu, sampai di sinilah hasil presentasi Lucy. Semoga apa yang Lucy sampaikan ada manfaatnya bagi peserta didik. Mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin menambahkan, dipersilakan. Pas ya Bu, ya udah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.